Pernahkah kita menyadari mengapa Yang Maha Kuasa menerima kurban Habil tapi menolak kurban Qabil? Padahal keduanya sama-sama melakukan perintah ibadah. Ini adalah sebuah misteri spiritual yang seringkali terlewat dari perhatian kita. Sejak awal mula peradaban manusia, kisah dua putra Adam ini telah menjadi pengingat abadi. Keduanya berdiri di bawah langit yang sama, menghadap Tuhan yang sama, dan menunaikan kewajiban yang sama. Namun, hasil akhirnya sungguh bertolak belakang. Mari kita selami lebih dalam rahasia di balik peristiwa bersejarah ini. Sebuah pelajaran tentang hati, niat, dan makna sejati dari sebuah penyerahan diri. Berdasarkan kisah dalam kitab suci, Habil dan Qabil diperintahkan untuk mempersembahkan kurban sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Pada masa itu, kurban adalah ujian langsung bagi keimanan mereka. Alam yang masih perawan dan megah menjadi saksi bisu dari ujian keikhlasan ini. Perintah ini bukanlah sekadar ritual kosong atau formalitas belaka, melainkan sebuah timbangan ilahi untuk mengukur seberapa besar cinta dan ketundukan seorang hamba. Keduanya bersiap memberikan persembahan dari hasil jerih payah mereka, namun dengan kondisi hati yang sangat berbeda. Qabil, sang petani, memilih hasil panennya, namun ia tidak memberikan yang terbaik. Menurut ajaran agama yang kita yakini, Qabil mempersembahkan hasil pertanian yang kualitasnya buruk dan layu, hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Ia merasa bahwa yang penting ia sudah melakukan apa yang diperintahkan, tanpa menyertakan hatinya. Sikap Qabil mewakili kecenderungan manusia yang beribadah secara mekanis, terburu-buru, dan merasa berat hati. Tidak ada rasa cinta dalam persembahannya, hanya sebuah keharusan yang ingin segera ia selesaikan agar terbebas dari tuntutan Tuhan. Di sisi lain, Habil, seorang penggembala yang lembut hatinya, melakukan hal yang sebaliknya. Ia memilih domba yang paling sehat, paling gemuk, dan paling berharga dari seluruh ternaknya. Habil memahami bahwa persemahan untuk Tuhan bukanlah tentang barangnya, melainkan tentang penghormatan tertinggi. Ia melepaskan apa yang paling ia cintai di dunia ini demi meraih keriduan Sang Pencipta. Keikhlasannya terpancar dari setiap langkahnya menuju tempat persembahan. Bagi Habil, ibadah adalah momen perjumpaan cinta antara hamba dan Tuhannya, sehingga ia hanya rela memberikan persembahan yang paling sempurna. Dan keadilan ilahi pun terwujud. Sebuah tanda dari langit turun dan menerima kurban Habil, sementara kurban Qabil dibiarkan begitu saja, tak tersentuh. Penolakan ini bukanlah karena Tuhan membenci Qabil, atau karena nilai materi domba lebih mahal dari gandum. Tuhan yang Maha Kaya tidak membutuhkan domba ataupun gandum tersebut.
penolakan itu terjadi semata-mata karena kekosongan hati Qabil. Peristiwa agung ini menjadi titik balik yang menegaskan bahwa ibadah tanpa keikhlasan dan rasa hormat hanyalah cangkang tanpa isi. Inilah rahasia besar yang jarang diungkap secara mendalam. Nilai sebuah ibadah tidak terletak pada seberapa besar materi yang dikeluarkan, melainkan pada ketakwaan dan keikhlasan hati yang menyertainya. Berdasarkan kitab suci, ditegaskan bahwa bukan daging atau darah kurban itu yang sampai kepada Allah, melainkan ketakwaan dari orang yang berkurban. Niat adalah ruh dari setiap amal. Jika niatnya murni karena Allah, maka sekecil apapun amalnya akan bernilai besar di sisinya. Namun jika niatnya rusak, maka amal sebesar gunung pun akan hancur menjadi debu yang bertebaran. Kisah ini menjadi cermin bagi kita semua di masa kini. Setiap kali kita beribadah, entah itu sholat, puasa, sedekah, atau menyembelih hewan kurban, tanyakan kembali pada diri kita, apakah kita sedang menjadi Habil atau Qabil? Apakah kita beribadah dengan penuh penghayatan, memberikan waktu dan kualitas terbaik kita? Ataukah kita hanya sekadar menggugurkan kewajiban, beribadah dengan tergesa-gesa, dan memberi dengan sisa-sisa harta yang tidak kita sayangi? Tempat ibadah yang megah tidak akan ada artinya jika hati kita kosong dari rasa hikmat dan ketundukan. Mari kita benahi kembali niat di dalam hati kita. Jadikanlah setiap hembusan napas dan setiap langkah ibadah kita sebagai bentuk persembahan cinta yang terbaik untuk Sang Pencipta. Berikanlah yang paling tulus, karena Tuhan yang Maha Indah menyukai keindahan dan keikhlasan. Semoga kita selalu dibimbing untuk memiliki hati seperti Habil, hati yang rela berkorban, hati yang tulus, dan hati yang selalu rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Teruslah merawat keikhlasan, karena di sanalah letak rahasia diterimanya segala amal perbuatan kita.